Melengkapi perkuatan di jajaran Angkatan Darat, Batalion Mandala Yuda merupakan satuan tempur pertama milik Kostrad yang terdiri dari berbagai unsur kecabangan di dalamnya. Batalion yang diresmikan oleh Pangkostrat pada tanggal 6 Desember 2017 berada langsung di bawah naungan Markas Besar Komando Strategis Angkatan Darat, sehingga Komandan Batalion bertanggung jawab langsung kepada Pangkostrat dalam setiap tugasnya. Dibekali dengan kemampuan yang unggul dalam hal kecepatan, mobilitas, dan daya tembak menjadikannya sebagai satuan tempur komposit yang siap digerakkan dalam segala medan. Susunan dan bentuk organisasi yang berbeda dengan batalion pada umumnya menjadikan Batalion Mandala Yuda memiliki tugas pokok yang lebih kompleks dibandingkan dengan batalion lainnya, antara lain menyelenggarakan tugas pertempuran di darat dengan memaksimalkan penggunaan persenjataan tempur secara terintegrasi, menyelenggarakan berbagai tugas kemanusiaan di dalam negeri, serta menjadi bagian dalam tugas perdamaian dunia di bawah naungan PBB. Berdiri di atas lahan seluas 165 hektar di kawasan Ciuyah, Lebak, Banten, Batalion Mandala Yuda membawahi langsung 2 datasemen dan 4 kompi di dalamnya, yaitu datasemen markas, datasemen bantuan tempur, kompi tank tempur berat, kompi mekanis 1 roda rantai, kompi mekanis 2 roda ban, dan kompi mekanis 3 roda ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infantri Slamet, Komandan Batalion Mandala Yuda, sama seluruh staf, komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan sebuah yang tepat, yaitu tangguh, efektif, profesional, akuntabel, dan transparan. Kami akan selalu bekerja secara optimal guna mendukung tugas pokok. Salam zona integritas, Kostrad. Komitmen untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani akan kami wujudkan bersama yang terfokus terhadap 2 pembangunan. Tahapan pertama adalah tahapan pencanangan pembangunan zona integritas yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Lebak. Tahap kedua adalah pembangunan pada 6 aspek perubahan, terdiri dari manajemen perubahan, senantiasa merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu yang dibangun untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas dengan upaya antara lain melaksanakan rapat pembentukan tim kerja zona integritas dan rencana aksi zona integritas, pimpinan sebagai role model dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja, meningkatkan jumlah agen of change dan berperan aktif. Melaksanakan inovasi dengan menyelenggarakan pelatihan dan penataran yang terintegrasi, yaitu pelatihan komputer serta penataran jaringan. Penataan tata laksana dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada zona integritas dengan upaya antara lain penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan elektronik office guna efisiensi dan efektivitas proses manajemen kerja, terciptanya keterbukaan informasi publik dengan melaksanakan pemberitaan kepada publik dengan memanfaatkan website, media cetak, dan media sosial, serta senantiasa bekerja sama dengan wartawan untuk memberitakan kegiatan di satuan. Inovasi penggunaan aplikasi Naikran untuk mengecek dan mengontrol kemampuan prajurit di bidang ketangkasan jasmani secara efektif dan efisien. Inovasi penggunaan aplikasi Flight Radar untuk mengidentifikasi jenis dan mengetahui kecepatan, ketinggian, serta jarak pesawat kawan ataupun musuh dikaitkan dengan efisiensi materi MPU cabangan Arhanu. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan upaya antara lain melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pola mutasi internal, pengawasan aturan dan disiplin prajurit, peningkatan kinerja individu, melaksanakan program latihan dalam satuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengoperasionalkan alutsista baru, latihan operator penembakan rudal Mistrad Arhanu, latihan operator tank tempur Leopard Cavalry, inovasi latihan motoris cakra yang memadukan materi taktik dan juga teknik yaitu freestyle, rider, pengamanan dan juga pengawalan, inovasi latihan Mandala Power Camp, inovasi pemanfaatan lahan satuan menjadi sarana outbound dan taman edukasi militer, penguatan akuntabilitas, dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja untuk pencapaian tugas pokok dengan upaya antara lain
keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan, melaksanakan rapat penyusunan dokumen perencanaan seperti program kerja dan anggaran, serta rancangan awal rencana kerja. Pemenuhan sertifikat kompetensi, hal ini dibuktikan dengan penghargaan sebagai Satker Pendatang Baru Terbaik dan Tim Pengelola Keuangan Terbaik ketiga tahun 2019. Penguatan pengawasan dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas dari KKN, kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, efektivitas, menurunnya penyalahgunaan wewenang serta mencapai predikat WTP dan BPK atas opini laporan keuangan dengan upaya antara lain melaksanakan rapat pengendalian gratifikasi, melaksanakan sistem pengendalian internal, melaksanakan upaya pengendalian gratifikasi dengan public campaign, penampilan banner dan stiker zona integritas serta videotron di wilayah kerja, adanya sarana pengaduan masyarakat dan whistleblowing system melalui posko pelayanan pengaduan masyarakat, website dan media sosial. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kualitas dan inovasi sesuai kebutuhan dan harapan prajurit, keluarga prajurit, serta masyarakat, baik dari segi kualitas, kuantitas, serta tingkat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Batalion Mandala Yuda dengan upaya antara lain pemanfaatan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada, di antaranya fasilitas ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas kemampuan militer seperti lapangan tembak dan sirkuit motoris cakra, pelayanan kesehatan baik kepada prajurit, keluarga prajurit maupun masyarakat sekitar melalui donor darah, vaksinasi, dan pengobatan. Dalam melaksanakan tugas operasi militer, selain perang, Batalion Mandala Yuda selalu ikut serta dalam penanggulangan bencana alam di wilayah sekitar seperti gempa bumi, tsunami di wilayah Selat Sunda, serta bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak, serta melaksanakan program ketahanan pangan dalam rangka mendukung program pemerintah guna mencegah dan mengantisipasi krisis pangan di wilayah sekitar. Dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan utuh, tepat, tangguh, efektif, profesional, akuntabel, dan transparan.